Halo adik-adik semua, berjumpa kembali di channel MJ Alfarisi. Ya, baik, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar masih tema 7 ya, tentang tema indahnya keragaman di negeriku. Ya, baik, sebelumnya bagi adik-adik yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih ya yang sudah like dan subscribe. Selanjutnya adalah bahwa kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah contoh keragaman budaya, yaitu Karnaval Mini di Sintang. Yuk kita baca bacaannya. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang, Kalimantan, dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan RI. Karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keberagaman suku bangsa. Keragaman itu terlihat dari kostum, atribut, dan lambang yang dikenakan para peserta karnaval. Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang Jarod Winarno mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Ya, baik, setelah kita membaca teks Karnaval Mini di Sintang, coba tuliskan kata sulit pada teks lalu carilah artinya. Yang kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Karnaval Mini di Sintang. Tahu ya cara mencari gagasan pokok. Dan yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ya, baik. Jadi ada kata-kata sulit ya yang sudah coba kakak carikan. Kata sulit itu adalah kata yang relatif jarang diucapkan dalam percakapan sehari-hari, sehingga maknanya perlu dicari melalui referensi lain seperti di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus tertentu yang memuat istilah-istilah dalam bidang keilmuan tertentu. Kata sulit yang ditemukan adalah yang pertama karnaval. Maknanya pawai dalam rangka pesta perayaan. Pendopo, sudah pada tahu ya, bangunan yang luas terbuka terletak di bagian depan rumah disediakan untuk pertemuan rapat, peralatan, serta keperluan lain. Nah, itu namanya pendopo. Kemudian atribut, kemudian maknanya tanda kelengkapan. Kemudian majemuk, terdiri atas beberapa bagian. Budaya, pikiran, adat, istiadat, ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada koridor, maknanya lorong, dalam jumlah lorong yang menghubungkan gedung itu koridor. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang nomor 2 yaitu gagasan pokok setiap paragraf. Paragraf pertama, sambutan Bupati Sintang tentang karnaval di Sintang. Paragraf kedua, sambutan Bupati Sintang tentang membentuk karakter peserta yang siap hidup dalam keragaman. Yang ketiga, Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang didiami oleh masyarakat yang majemuk atau bermacam-macam suku bangsa. Nah, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya.
Cara menentukan gagasan pokok pada suatu bacaan yaitu membaca teks secara keseluruhan, mencermati setiap kalimat di awal hingga akhir, membaca kalimat secara berulang-ulang hingga paham, tandai ide pokok setiap paragraf pada teks, tulis informasi yang penting di setiap paragraf. Nah, gagasan pokok pada suatu teks bacaan adalah ada gagasan deduktif, gagasan pokok yang terdapat pada awal kalimat pada suatu paragraf. Kalau induktif, gagasan pokok yang terdapat pada akhir kalimat. Kalau campuran, yaitu gagasan pokok yang terletak pada awal dan akhir paragraf. Namanya adalah campuran. Yang ketiga, informasi baru yang kamu dapatkan, yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Pada pembelajaran keempat, kamu mendapat tugas untuk mencari suatu cerita. Ya, sudah ya, dulu itu, lalu menuliskannya ke dalam bahasa daerahmu. Nah, kini secara bergantian, bacakan tulisan itu ke depan Bapak Ibu Guru. Nah, bisa dipraktekkan. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu, diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Jadi, bahasa itu memang harus sering-sering digunakan, terutama dalam berkomunikasi sehari-hari supaya tidak punah. Nah, berikut ini ya beberapa contoh lagu daerah, karena memang ada keragaman suku budaya, lagunya pun juga memiliki keragaman, ada banyak sekali. Satu provinsi ada banyak lagu, misalnya di DKI Jakarta ada jali-jali, keroncong Kemayoran, ondel-ondel, di Jawa Barat ada manuk dadali, di Banten ada dayung-dayung sampan, di Jawa Tengah ada bapak pocong, gambang suling, gundul-gundul pacul, dan masih banyak lagi, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Di antara lagu-lagu daerah pada tabel di atas, lagu mana yang sudah kamu kenal? Nah, pasti daerah sendiri harus kenal ya. Masa di daerahnya sendiri tidak kenal? Apa kamu senang menyanyikan lagu itu? Pastinya sangat senang. Apa judul lagu yang ingin kamu pelajari untuk dinyanyikan? Nah, misalnya di sini ada contoh lagu daerah. Bui-bui bulan dan ampar-ampar pisang. Sudah pada bisa nyanyinya? Ya, bui-bui bulan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang ampar-ampar pisang, ya nanti bisa dinyanyikan sendirilah. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, dan selanjutnya. Itu salah satu contoh lagu daerah. Kalau bui-bui bulan itu dari Jawa Barat ya. Kalau ampar-ampar pisang dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, nanti bisa dinyanyikan. Perhatikan saat Bapak Ibu Guru menyanyikan lagu itu, perhatikan tinggi rendahnya nada pada lagu yang dulu pernah kita pelajari ya, bahwasanya lagu itu ada nada tinggi dan ada pula nada rendah. Tandai nada tinggi dan nada rendah pada lagu menggunakan garis melodi berdasarkan tanda tempo yang tertulis. Bagaimana cara menyanyikan lagu setiap lagu tersebut? Nah, coba perhatikan ada beberapa nada seluruhnya pada lagu Bui-bui bulan. Nah, sekarang coba ayo kita renungkan. Apa yang telah kamu pelajari selama 1 minggu ini, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ke-6. Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu atas keragaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia? Kita sudah belajar keragaman suku, keragaman bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama, dan banyak sekali ya. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ini untuk jawaban tadi ya, ketika memperhatikan nada tinggi rendah nada pada lagu, yaitu menyanyikan lagu itu sesuai dengan nada dan lirik lagu yang benar. Dan agar lebih mudah lagi, lagu itu dinyanyikan dengan santai, jangan terlalu tegang. Tanda tempo ialah merupakan tanda yang dimana digunakan untuk mengetahui cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan.
perhatikan. Contoh jenis tempo ya, ada tempo lambat. Nah, ada apa? Larghetto yang berarti lambat, namun lebih cepat daripada largo. Kalau largo itu lambat. Kalau larghetto itu lambat tetapi lebih cepat dari largo. Kalau larghissimo yang berarti sangat lambat sekali. Jadi tanda tempo sedang yang dimana meliputi moderato yang artinya sedang. Ada allegro moderato, andante yang artinya pelan-pelan, kemudian andantino yang artinya perlahan-lahan akan tapi lebih cepat daripada andante. Nah, dan selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian bagaimana sikapmu atas keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Kalau sikap dalam beragama pastinya saling menghormati serta menghargai agama yang dianut, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan atau berpindah agama, mengamalkan ajaran agama masing-masing dan selanjutnya. Kemudian kalau sikap dengan suku bangsa membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, tidak boleh memilih-milih tetangga ya. Ya, baik. Jadi menyenangkan sekali ya belajar tentang keragaman di Indonesia ini. Ternyata Indonesia sangat beragam suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Nah, jadi sangat indah sekali, indahnya keragaman di negeriku. Aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Ya, mungkin itu dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you. Dadah.